Hai, selamat sore. Saya dengan Verlin. Saya peserta SDP Batch 4 dari cabang Kramat Jati, Kadul 8 Jakarta 1. Sekarang ini saya lagi sama alumni MDP 1, yaitu awalnya MDP dan SDP itu kan dari tahun 2018 ya. Halo, nama saya Priya Darsini. Saya adalah alumni MDP 1. Asal saya dari Kanwil Medan dan sekarang saya penempatan di divisi manajemen kinerja perusahaan kantor pusat. Berapa lama berarti? Kalau dari MDP-nya ya 2 tahun ya. Hari ini anniversary kami yang kedua tahun. Yeay. Oh iya, selama kamu di Pegadaian, hal apa sih yang membanggakan selama jadi MDP? Gitu. Jadi bayangkan aku baru lulus gitu, keterima di BUMN ya, suatu anugerah ya bisa dibilang orang gitu alanya. Terus Kerja di BUMN yang kita tahu kalau titel BUMN itu udah menjamin banget kan gitu sebagai histori kerja. Terus masuk ke Pegadaian lebih yang ke reputasi kali ya? Iya. Reputasinya. Terus masuk ke Pegadaian yang menurut aku di situ dia kan lagi banyak melakukan perubahan kan gitu. Jadi standar kerjanya semua kita belajar sih gitu, kita harus belajar banyak gitu, menyesuaikan dengan Pegadaian yang juga lagi sedang beradaptasi dengan lingkungan baru, ada transformasi dan segala macam. Enaknya sih jadi MDP dan SDP juga ya gitu. Yeah. Kita itu dibekali sama banyak pelajaran tentang kepemimpinan, ya, tentang kepemimpinan. Yeah. Ada wajib militernya, udah kayak film-film Korea. Terus kita belajar dari instruktur yang menurut aku keren ya, dari LIPI, dari PPM, dari BINUS, dari nggak sembarangan ya pengajarnya ya, ya? gitu. Ada bintalsiknya kayak tadi aku bilang tuh kan, nggak main-main gitu. Dan instruktur internalnya yaitu karyawan-karyawan Pegadaian dari Kadif, Kadep dan beberapa orang itu memang ternyata luar biasa gitu. Mereka itu punya sesuatu yang menarik gitu, mengajarkan bahwa Pegadaian itu nggak hanya sekedar perusahaan menggadai gitu. Kita tuh perusahaan yang sangat besar, finansial yang kita urus tuh banyak gitu. Jadi makanya udah 19 tahun bertahan. Iya, makanya. Wah. Terus nih kamu nih pas ngelamar pas ngelamar itu kan transformasi udah kebentuk tuh tahun 2018, tapi kan kamu masih jadi calon pegawai. Nah, apa bedanya gitu yang dirasain pas baru masuk dan setelah menjadi karyawan tetap di masa transformasi? Oke, jadi dulu waktu kita interview sama Pak Edi, sama Pak Agung, Pak Agus, SDM ya? Iya, sama Pak Agus di Kadifnya Gadai. Kan kita dikasih tahu tuh bahwa Pegadaian ini sekarang lagi transformasi, makanya merekrut MDP dan SDP. Kita punya transformasi apa, bla 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 bla. Mungkin untuk aku yang baru tahu Pegadaian ya mikir kan itu wow banget gitu, tapi itu kayaknya berat deh gitu kan. Tapi setelah di Pegadaian gimana? Ternyata ya bisa gitu. Kan terlibat ya? Iya, gitu. Ya kita berperan gitu kan secara langsung maupun tidak langsung dan transformasi Pegadaian kan. Dan ya menurutku transformasi semua yang direncanakan itu bisa dilakukan, tapi ya prosesnya lama. Iya. Tapi sampai sekarang ya realisasi sih gitu. Ya yang kamu rasain sama sih yang aku rasain, cuma dulu aku belum masuk SDP. Iya. Jadi sebenarnya sama aja ya. Ya intinya transformasi itu bermanfaat karena ada perubahan dari produknya, ya, dari pelayanan sistemnya, pokoknya semuanya. Apalagi sekarang udah ada The Gadai Coffee and Gold kan ya. Jadi kayak nge-branding nasabah milenial. Dan karena kita punya The Gadai Coffee and Gold, kita punya satellite office, jadi lingkup kerja kita itu nggak hanya sekedar di kantor monoton, kita bisa kerja di mana aja gitu. Iya, karena kan konsep di kantor pusat itu kan office cafe ya. Iya, jadi karena ada kafenya, jadi di kantor pusat tuh jadi bisa office tour kalau di sana. Keren kan? Terus yang paling ngebanggain nih setelah jadi alumni DP, terus yang paling ngebanggain transformasi ini tuh apa? Oh mungkin gini, kita kan punya salah satu kunci transformasi ya sebelum penerapan akhlak ya, yaitu profesional sama mutual trust. Kalau kami yang di pusat ya gitu, aku melihat bahwa Pegadaian itu betul-betul menerapkan mutual trust sama tingkat profesionalisme kerja. Jadi kita itu betul-betul memberikan kepercayaan terhadap atasan ke bawahan maupun sebaliknya dan sesama gitu dalam bekerja.
dan ya udah, percaya artinya kita itu melihat mereka mampu. Iya. Kita nggak membatasi, dia kayaknya nggak mampu terus kita nggak kasih kerjaan dia. Itu nggak ada di Pegadaian. Jadi semua itu dapat porsi yang sama, penghargaan yang sama, kualitas yang dianggap sama. Iya. Gitu. Nanti tinggal ya udah, kalau misalnya dia kerja ada salah, kita perbaiki sama-sama. Jadi intinya transformasi itu kita kayak harus berubah, mampu berubah. Iya. Ya. Tapi versi kita sendiri itu kan jadi mencakup ke semua. Iya. Maksudnya perusahaan gitu ya, citra perusahaan juga. Karena kayak kita percaya sama bawahan kita atau sama atasan kita kerja gitu kan, itu kan udah salah satu tipe yang menurut aku susah ya zaman sekarang gitu. Kita kerja dan percaya sama orang. Kita kan lebih banyak orangnya individualis. Tapi kalau kita udah percaya kerja sama orang, kita suka kolaborasi sama orang dan profesional, artinya tidak mencampurkan hubungan kerja dengan hubungan di luar pekerjaan. Itu menurutku sangat bagus sih. Kelihat di situ bahwa untuk membangun perusahaan yang baik itu ya fokus gitu. Dia fokus di situ, nggak hanya sekedar basa-basi, nggak banyak memble gitu. Bagus. Jadi itu sebenarnya yang MBT rasain sama saya nih yang dulu lama itu kurang lebih sama, cuman karena kalau aku kan dari Intan terus GPLis G-Star berubah jadi Akhlak itu kan ada tingkatannya. Kalau dia nih pas masuk ini udah transformasi langsung gitu. Iya. Jadi yang dia rasain tuh beda banget, apalagi ini kan dia kaum milenial ya. Jadi semenjak ada transformasi, pegawai milenial itu jauh lebih banyak, sedangkan milenial itu suka sama tantangan kan. Iya kan? Saya suka ditantang. Ya udah. Jadi gitu teman-teman, hasil wawancaraku sama temen aku anak MVP 1 ini, dan sampai sekarang dia masih bertahan. Jadi bagian dari transformasi itu dia salah satunya. Dari 14.000 pegawai itu dia salah satunya. Oke, makasih ya.